Hujan baru saja reda sore itu. Jalan aspal yang membelah persawahan masih basah, memantulkan cahaya pucat dari lampu-lampu jalan yang jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Malam sudah turun sepenuhnya, dan langit di atas hanyalah kanvas hitam tanpa bintang. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari pematang sawah, sesekali diselingi suara kodok yang nyaring. Motor bebek tua milik Doni meraung pelan, rodanya memercikan air saat melintasi genangan kecil. Tangannya yang memegang stang mulai terasa dingin karena angin malam menusuk hingga ke tulang. Doni pulang dari kota menuju kampung halamannya di Kabupaten K, ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ia sudah hafal jalan ini sejak kecil, namun malam itu entah mengapa suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih mencekam, dan terasa terlalu sepi untuk ukuran desa. Ketika melewati tikungan kecil yang diapit pohon bambu, pandangannya menangkap sebuah rumah di tepi jalan. Dari luar, rumah itu tidak menakutkan. Dindingnya papan kayu kusam, atapnya dari seng tua yang sudah memutih dimakan karat. Tidak ada penerangan, jendela-jendelanya tertutup rapat. Namun justru kegelapan itulah yang membuatnya terlihat seperti lubang hitam di tengah malam. Doni sempat melambatkan laju motor. Di depan rumah itu, ia melihat sebuah karung besar berwarna putih. Karung itu berdiri tegak, menempel di tiang pagar bambu. Pikirnya, mungkin itu karung berisi padi atau gabah, karena wilayah ini memang daerah persawahan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya mengernyit. Karung itu sedikit bergoyang, meski malam itu tidak ada angin kencang. Ia merapatkan motor, jarak ini tinggal sekitar 5 meter. Lampu depannya mulai menerangi karung itu. Dan di detik itulah darah Doni terasa mengalir ke arah yang salah. Karung putih itu bergerak, dan perlahan mengubah bentuknya. Doni terpaku. Ia melihat jelas, itu bukan karung. Itu adalah sosok pocong. Kain kafannya kusam, kecoklatan di beberapa bagian, seperti basah oleh tanah kuburan. Tubuhnya kaku, namun bagian lehernya, astagfirullah, berputar perlahan hingga menghadap tepat ke arah Doni. Mata pocong itu kosong, tapi pandangannya menusuk, seolah menembus kulit hingga ke tulang. Bibirnya yang membusuk sedikit terbuka, memperlihatkan gigi yang menghitam. Bau busuk menyengat tiba-tiba menyeruak ke hidung Doni, bau seperti bangkai yang sudah lama tergeletak di rawa. Dalam sepersekian detik, seluruh tubuhnya memanas. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia tak tahu bagaimana suaranya sendiri, tapi napasnya memburu dan kepalanya berteriak untuk pergi. Ia memutar gas motor sekuat-kuatnya, ban belakang sedikit slip di aspal basah, lalu melesat meninggalkan rumah itu. Namun sebelum menghilang dari pandangan, ia sempat melirik kaca spion. Di sana, samar-samar, ia melihat sosok itu meloncat-loncat pelan ke arah jalan, seperti ingin mengikutinya. Malam itu, Doni tidak berani menoleh lagi. Ia hanya memacu motor sampai lampu-lampu rumah penduduk mulai terlihat. Tapi entah kenapa, meski jarak rumah itu sudah jauh di belakang, perasaan dingin yang menggelayut di tengkuknya tidak kunjung hilang, seakan ada sesuatu yang ikut bersamanya pulang. Malam setelah kejadian di jalan itu, Doni sampai di rumah kontrakannya di kota sekitar pukul 11. Rani, istrinya, sudah menunggu di ruang tamu. Perempuan itu menyambut dengan senyum lelah, tapi matanya langsung berubah khawatir saat melihat wajah pucat suaminya. "Mas, kenapa? Kok kelihatan kayak orang habis lihat hantu?" tanya Rani setengah bercanda. Doni hanya menjawab dengan gelengan pelan. Ia tidak ingin membuat istrinya takut. Namun, tubuhnya masih diliputi rasa dingin yang merayap dari tengkuk ke seluruh punggung. Ia mencoba menenangkan diri dengan wudhu, lalu sholat Isya. Anehnya, saat sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba bulunya berdiri semua. Ada sensasi seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, memperhatikan setiap gerakannya. Malam itu mereka tidur lebih cepat. Rumah kontrakan itu kecil, hanya terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Udara malam terasa pengap meski jendela kamar sedikit terbuka. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun. Ia merasa ada bau busuk yang menusuk hidung, mirip seperti bau di tempat pembuangan bangkai. Awalnya ia pikir itu dari dapur, tapi saat mencoba memejamkan mata lagi, ia melihat sesuatu di ujung ranjang. Sosok putih berdiri kaku, kainnya kotor, kepalanya miring tidak wajar. Rani tercekik ketakutan, lidahnya kaku. Dalam hati ia berzikir, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perlahan, sosok itu menghilang, namun bau busuknya masih tertinggal. Keesokan paginya, Doni mendapati istrinya pucat.
Rani akhirnya menceritakan apa yang ia lihat. Doni hanya terdiam lama. Ia tidak ingin mengatakan bahwa sosok yang Rani lihat adalah makhluk yang sama dengan yang ia temui di jalan. Malam berikutnya, gangguan menjadi lebih nyata. Pintu kamar bergetar sendiri seperti diketuk dari luar, tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Suara gedebuk seperti benda berat jatuh terdengar dari atap. Rani mendengar bisikan pelan di telinganya, suara serak yang mengucapkan namanya, Rani. Doni berusaha tetap rasional. Ia memeriksa seluruh rumah, bahkan memanggil tukang untuk mengecek atap, tapi tidak menemukan tanda-tanda tikus atau binatang liar. Hingga suatu malam, Doni pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jalan menuju kontrakan sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang redup. Ketika motornya melintas di dekat jembatan kecil, ia merasakan beban berat di jok belakang, seolah ada orang dewasa yang duduk membonceng. Refleks, ia menoleh. Dan di sanalah ia melihatnya, pocong yang sama. Wajahnya lebih dekat, matanya lebih kosong, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Doni panik, memutar gas sekencang mungkin, tapi motor justru oleng. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke parit dangkal di pinggir jalan. Saat mencoba berdiri, kakinya nyeri luar biasa. Ia menoleh ke arah jalan, pocong itu masih di sana, berdiri diam, memandanginya. Hanya satu kedipan mata, dan sosok itu lenyap, menyisakan bau busuk yang menusuk, sama seperti di kamar beberapa malam lalu. Pagi itu, Doni duduk di teras rumah kontrakannya sambil menatap kosong secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur, kepalanya dipenuhi pertanyaan. Kenapa makhluk itu terus mengikutiku? Rani yang duduk di sampingnya terlihat sama lelahnya. Wajah pucatnya dibingkai kerudung sederhana, tapi tatapan matanya penuh kecemasan. Mereka sama-sama tahu, gangguan yang mereka alami bukan kebetulan. Akhirnya, Doni memutuskan untuk bercerita. Ia mengisahkan malam ketika ia melihat karung putih di depan rumah kosong di jalan desa. Rani mendengarkan tanpa menyela, tapi tatapannya berubah ngeri ketika Doni menyebut gerakan kepala pocong itu yang berputar perlahan. Mas, rumah itu bukan rumah biasa. Waktu aku kecil, orang-orang di kampung suka ngomongin, ujar Rani lirih. Maksudmu? Katanya, pemilik rumah itu dulu orang kaya mendadak. Tapi kekayaannya dari pesugihan. Beberapa hari kemudian, Doni memberanikan diri pulang ke kampung untuk mencari informasi lebih jelas. Ia menemui Ustaz Hashim, seorang tokoh agama yang dihormati di desa. Ketika mendengar cerita Doni, Ustaz Hashim terdiam cukup lama. Lalu ia menarik napas berat. Nak Doni, rumah itu memang ada sejarah kelamnya. Pemiliknya dulu, almarhum Pak Sarman, mengambil jalan pintas untuk jadi kaya. Ia mendatangi seorang dukun terkenal di pesisir selatan. Dukun itu memperkenalkannya pada jin dari kerajaan gaib. Jin itu menawarkan kekayaan besar, dengan syarat ada tumbal nyawa setiap beberapa tahun. Awalnya, tumbal itu diambil dari binatang. Tapi lama-kelamaan, syaratnya meningkat, harus nyawa manusia. Dan parahnya, korban yang dijadikan tumbal bukan orang asing, melainkan keluarga dekat. Anak bungsu Pak Sarman menghilang secara misterius. Warga yakin, ia yang dijadikan tumbal, kata Ustaz Hashim sambil menunduk. Sejak itu, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Jin yang terikat dengan perjanjian itu tetap menjaga wilayahnya, menunggu pemilik baru, atau korban baru. Ustaz Hashim meyakini, ketika Doni mendekati rumah itu malam itu, ia telah melewati batas wilayah gaib yang dijaga jin tersebut. Apalagi ia menatap langsung wujud pocongnya. Itu seperti panggilan yang mengikat perhatian makhluk itu pada dirinya. Makhluk itu bukan sekadar hantu gentayangan, nak. Ia adalah penagih janji. Dan kalau kita tidak segera memutus ikatannya, gangguan akan semakin parah. Bisa-bisa nyawa jadi taruhannya, tegas Ustaz Hashim. Doni merinding mendengar kata-kata itu. Ia teringat tatapan kosong pocong itu, tatapan yang bukan sekadar ingin menakuti, tapi seperti menilai dan memilih. Malam itu, Doni kembali ke kota dengan hati yang diliputi rasa was-was. Ia sadar, ini bukan sekadar kebetulan atau mimpi buruk. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Namun, ia juga tahu, melawan makhluk dari perjanjian pesugihan bukan perkara mudah. Dan yang paling menakutkan, waktu mungkin tidak berpihak padanya. Sejak kembali dari kampung dan mendengar penjelasan Ustaz Hashim,
Doni dan Rani sepakat untuk melawan. Mereka tidak mau menjadi korban berikutnya dari perjanjian pesugihan yang bukan perbuatan mereka. Malam itu, Ustaz Hashim datang bersama dua santri seniornya. Mereka membawa Al-Quran, sebotol air mineral yang telah dibacakan doa, dan dupa wangi dari kayu gaharu. Begitu memasuki rumah kontrakan Doni, Ustaz Hashim langsung memerintahkan mereka untuk mengunci semua pintu dan jendela. Jangan keluar sampai kita selesai. Malam ini kita mulai ruqyah, ujarnya tegas. Lampu ruang tamu dipadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari lilin kecil. Ustaz Hashim mulai membacakan surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Getaran suaranya memenuhi setiap sudut ruangan, membuat udara terasa berat. Awalnya, suasana hening. Tapi setelah ayat-ayat ruqyah dibacakan berulang-ulang, bau busuk mulai merayap dari arah kamar tidur. Bau itu semakin pekat, menusuk hidung hingga membuat mata perih. Rani mulai gemetar. Tangannya meremas jemari Doni erat-erat. Santri yang duduk di dekat pintu tiba-tiba memukul lantai dengan telapak tangannya. "Ustaz!" Pintu bergetar. Dan benar, pintu kamar tidur mereka bergetar hebat, seperti ada seseorang yang menghantamnya dari dalam. Suara ketukan cepat dan keras menggema, disertai bisikan serak yang memanggil, "Doni!" Tiba-tiba lilin padam. Ruangan gelap gulita. Dari arah dapur terdengar suara benda pecah seperti piring dilemparkan. Santri bergegas menyalakan senter, tapi cahayanya malah memantulkan sosok putih berdiri di sudut ruangan. Pocong itu. Kini wujudnya lebih mengerikan, kain kafan robek di beberapa bagian, wajahnya membengkak, matanya merah menyala. Dan kali ini, ia bergerak cepat, melompat ke arah Doni. Rani menjerit, tapi Ustaz Hashim segera berdiri, mengangkat tangannya, dan berteriak. "Bismillahirrahmanirrahim. Izhab, adualah. Pergilah, wahai musuh Allah." Suara itu seperti menghantam udara. Pocong tersebut berhenti tepat di depan mereka, tubuhnya bergetar hebat, lalu menghilang seketika. Tapi bau busuknya justru semakin kuat, membuat semua orang terbatuk-batuk. Setelah ruqyah malam itu selesai, Ustaz Hashim memberi peringatan. Jin ini bukan sembarangan. Ia terikat dengan perjanjian kuno. Kita mungkin bisa melemahkannya, tapi untuk memutus ikatannya, kita harus kembali ke rumah asalnya, dan memusnahkan benda yang menjadi pengikatnya. Doni menelan ludah. Itu berarti ia harus kembali ke rumah kosong di jalan desa, tempat di mana semua ini bermula. Tapi ingat, kata Ustaz Hashim sambil menatapnya tajam, perjalanan itu tidak akan aman. Karena begitu kita mendekat ke sumbernya, makhluk itu akan melakukan segalanya untuk menghentikan kita. Malam itu, Doni tidak tidur. Ia hanya duduk di teras, memandangi jalan gelap di depan rumah. Di kejauhan, ia merasa melihat sesosok bayangan berdiri di bawah lampu jalan. Dia mengamati. Malam Jumat, pukul 11.30. Udara terasa berat, langit gelap tanpa bintang, dan aroma tanah basah memenuhi jalan desa. Doni memacu motornya pelan, membonceng Rani yang duduk sambil memeluk erat dari belakang. Di depan mereka, Ustaz Hashim mengendarai motor bebek tua, diikuti dua santri yang membawa karung berisi peralatan ruqyah, Al-Quran, botol air yang telah dibacakan doa, garam, dan sebilah tongkat kayu yang ujungnya dililit kain putih. Perjalanan menuju rumah kosong itu terasa panjang. Jalanan yang biasanya ramai di siang hari kini sunyi seperti mati. Pohon bambu di kanan kiri jalan bergoyang pelan, mengeluarkan suara gesekan yang menyerupai bisikan samar. Rumah itu akhirnya terlihat, sama seperti yang Doni ingat. Dinding papan tua, atap seng berkarat, dan pagar bambu setengah roboh. Namun kali ini ada perbedaan, pintu rumah terbuka sedikit, seperti sengaja menunggu tamu. Begitu mereka masuk ke pekarangan, angin dingin langsung menerpa. Udara di sekitar terasa lebih berat, membuat napas jadi sulit. Bau busuk menyeruak, lebih tajam dari sebelumnya, seperti bau kuburan yang baru digali. Ustaz Hashim mengangkat tangannya, membaca basmalah, lalu mulai melantunkan surah Al-Baqarah. Suaranya menggema, tapi di sela-sela ayat terdengar suara tawa lirih dari dalam rumah. Dengan hati-hati mereka masuk ke ruang tengah. Debu tebal menutupi lantai, jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Salah satu santri mulai menaburkan garam di lantai sambil membaca doa, membentuk lingkaran perlindungan. Ustaz Hashim memberi isyarat pada Doni untuk memeriksa kamar paling belakang. Langkah Doni berat, tapi ia mendorong pintu itu. Di dalam,
Hanya ada ranjang reot dan lemari kayu lapuk. Namun di sudut ruangan, ia melihat lubang tanah sebesar baskom, ditutup dengan kain hitam. Ketika kain itu dibuka, terungkaplah keris kecil berbalut kain kafan, beberapa koin emas kuno, dan segumpal rambut manusia yang sudah menghitam. Inilah pengikatnya, ujar Ustaz Hashim. Keris ini adalah perjanjian mereka. Selama ini tidak dimusnahkan, jin itu akan terus menagih tumbal. Saat Ustaz Hashim mulai membaca doa penghancur sihir, rumah itu bergetar seperti diterpa gempa. Pintu kamar membanting sendiri, kaca jendela pecah, dan dari lubang tanah, muncul asap hitam pekat yang berputar cepat hingga membentuk wujud pocong. Namun kali ini wujudnya jauh lebih mengerikan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, kain kafan robek, wajahnya penuh darah, dan matanya merah menyala. Ia melompat ke arah Doni, tapi Ustaz Hashim berdiri di depannya, mengacungkan tongkat dan berteriak. Izhab, adualah. Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, terkutuklah engkau. Air ruqyah dipercikan ke arah makhluk itu. Pocong itu menjerit dengan suara yang membuat telinga berdenging, tubuhnya terbakar seperti kain yang terkena api tak terlihat. Bau busuk berubah menjadi bau daging hangus. Santri memukul keris itu dengan martil hingga patah, lalu membungkusnya dengan kain doa dan membakarnya di luar rumah. Saat api menyala, pocong itu menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya meledak menjadi debu hitam dan lenyap. Begitu semuanya selesai, rumah itu terasa berbeda, udara lebih ringan, bau busuk hilang. Ustaz Hashim menatap Doni dan Rani. Ingatlah, inilah akibat dari perbuatan syirik. Kekayaan dari pesugihan hanyalah kesepakatan dengan setan. Dan setan tak pernah memberi apa-apa kecuali kehancuran. Malam itu mereka meninggalkan rumah kosong itu, meninggalkan pekarangan yang kini terasa sunyi tanpa ancaman. Namun bagi Doni dan Rani, pengalaman ini menjadi pengingat seumur hidup bahwa tidak ada jalan pintas menuju rezeki yang halal selain dengan kerja keras dan doa.